Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, dan penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kita. Sebelum kita memulai renungan kita bersama, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini ada kesehatan, ada kekuatan, dan ada berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan, lawatlah firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar firman ini yang tertanam dalam hati dan pikiran kami boleh bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa satu tema, bukan sembarang tetapi menguasainya. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa seorang atlet menghabiskan cukup banyak waktu untuk berlatih, namun mungkin saja pertandingannya hanya dijalaninya beberapa menit. Kita melihat misalnya atlet petinju atau MMA berlatih begitu giat, dia dihabisi, dipukuli oleh pelatih atau lawan sparringnya. Tetapi di pertandingan itu hanya berlangsung tidak lebih daripada 1 jam. Namun latihan yang dilakukan adalah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Begitu pula di dalam pertandingan-pertandingan lainnya. Maka manakah yang lebih banyak dilakukan oleh atlet-atlet itu? Yaitu berlatihkah atau bertanding? Kalau kita bisa melihat bahwa mereka lebih banyak melatih diri mereka daripada pertandingan tersebut. Mengapa? Karena di dalam latihan itulah, di dalam proses itulah hasil akan ditentukan. Maka sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa pelariannya dalam konteks pertandingan itu memiliki tujuan, memiliki garis finish. Dia tidak sembarangan berlari dan tidak sembarangan memukul. Ini berbicara tentang bagaimana anak-anak Tuhan harus fokus, harus ada sasaran, dan sesuai dengan apa yang dilatih, sehingga kita tidak kehilangan poin dalam konteks olahraga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua bahwa untuk berlari fokus pada sasaran dan memukul fokus pada sasaran adalah dimulai daripada melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus menguasai tubuh kita. Kita harus menguasai yang ada di dalam hidup ini, menguasai seluruhnya, dan membuat kita fokus pada satu tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam tantangan iman, sebelum kita masuk dalam tantangan pelayanan dan kehidupan, adalah penting bagi kita untuk latihan rohani, latihan badani, sebelum kita masuk dalam realita yang sesungguhnya. Ingat bahwa latihan dibutuhkan lebih banyak sebelum pertandingan itu ada. Ingat, latihan harus lebih banyak sebelum tantangan rohani itu tiba, sehingga ketika tantangan itu tiba, kita di dalam keadaan yang siap dan sigap, sebab
latihan telah kita lakukan. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, dan apapun yang akan kita hadapi, mau susah, senang, problem, dan lain hal sebagainya, kita tetap bertahan dan kita tahu cara mengatasinya, sebab latihan itu telah kita lakukan terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita melatih tubuh kita, mari kita melatih kerohanian kita, sehingga waktu ada tantangan masalah, kita ada dekat dengan firman Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan ada dalam hadirat Tuhan. Itu adalah latihan rohani agar sungguh rohani kita tahan uji dan rohani yang murni. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami agar kami senantiasa melatih kehidupan kami, sehingga sebelum ada tantangan, masalah, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kami sungguh-sungguh sudah melatihnya dengan baik, dan kami tidak khawatir dan ragu akan hasilnya, karena kami bukan berlari tanpa tujuan, bukan memukul sembarang memukul, tetapi kami memiliki sasaran. Dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan dalam latihan rohani ini, agar ketika ada tantangan, rintangan, musuh yang menghadang, kami boleh dalam keadaan siap, sehingga kami teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya hari ini berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kami, perlindungan Tuhan juga senantiasa ada bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiranmu, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudusnya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga senantiasa mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara terkasih, selamat menjalankan aktivitas kita semua. Kiranya kita semua ada dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.